تعالى وبركاته. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim afdhalas salati wa azka taslim ala sayyidil awwalina wal akhirin aqwamis sabiqina wal lahiqin ghairil ghurril muhajjalin syafi'il ummati yawmiddin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa uswatina wa imamina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man ittaba'a sabilahu wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Fa'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal malaikata la tadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan masih di babun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, hadis yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala radhiyallahu an as-sabi'u an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal julusa fit turuqati. Faqalu ya Rasulullah ma lana min majalisina buddun natahaddatsu fiha. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza abaitum illa al-majlisa fa'atu at-tariqa haqqahu. Qalu wa ma haqqut tariq ya Rasulullah? Qala ghaddul basari wa kafful adza wa raddus salami wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Muttafaqun alaihi. Hadis yang ke-7 dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, iyyakum wal julusa fit turuqat. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan adab, berkenaan dengan etika, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Beliau memberi peringatan, iyyakum wal julusa fit turuqat, jangan kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Setiap tempat itu punya fungsi. Setiap tempat punya fungsi. Masjid tempat ibadah, rumah tempat kita berdiam, jalanan tempat orang berlalu lalang. Semuanya difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Dan Islam mengatur, ini berkenaan dengan etika, berkenaan dengan muamalah, berkenaan dengan hubungan sesama manusia. Kalau yang namanya jalanan pasti digunakan untuk umum. Pasti digunakan untuk umum. Kalaupun seseorang itu memiliki jalanan, dia seharusnya mengizinkan orang itu untuk lewat, orang umum. Tidak ada khusus.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajarannya sangat sempurna, sempurna ajaran Rasulullah. Bukan hanya urusan rumah, bukan hanya urusan masjid, bukan hanya urusan sekolah, bukan hanya urusan zakat, sampai masalah etika jalan orang. Ya. Rasulullah memberi peringatan, jangan kalian duduk di pinggir jalan. Ini satu yang realistis, artinya apa? Sering kita saksikan, sering terjadi, bahkan mungkin kita termasuk orang yang pernah melakukan itu. Ngobrol pinggir jalan, ketemu kawan ngobrol di pinggir jalan. Para sahabat, mereka setelah mendengar itu, mereka mengatakan, wahai Rasul, kalau memang kami terpaksa harus ngobrol di pinggir jalan, bagaimana? Maka Nabi Muhammad SAW memberi solusi. Apa? Beri jalan itu haknya. Artinya jangan sampai menghambat orang yang lewat. Jangan mengganggu orang yang lewat. Orang muslim yang sejati, dia selalu menjadikan orang lain itu aman. Aman dari apa? Dari ucapan dan dari perbuatannya. Sabda Nabi kita Muhammad SAW, dan ini menjadi salah satu pedoman kaidah kehidupan. Menjadi pedoman kehidupan. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang hakiki, orang muslim yang sejati, dia adalah orang yang menjadikan orang lain itu selamat, aman. Dari apa? Dari ucapan dan dari perbuatannya. Ucapan bisa menyenangkan orang, bisa menyakiti orang. Perbuatan bisa menyenangkan orang, bisa menyakiti orang. Nah, kita ini disuruh hidup itu untuk menyenangkan orang lain, tidak mengganggu. Karena manusia itu punya hak asasi, punya hak. Jalanan itu hak orang umum. Gak ada spesial jalan itu pribadi. Jalan pribadi itu harusnya dia mengizinkan dan menjadikan itu jalan umum. Dan itu menjadi satu sedekah jariah yang luar biasa. Jadi kalau memang terpaksa harus ngobrol atau berbicara atau berbincang di pinggir jalan karena sesuatu penting betul, maka harus beri hak jalan. Ditanya oleh para sahabat, apa saja hak jalan itu? Di sini disebutkan 4. Raddul basar, wa kaful aza, wa raddus salam, wal amru bil ma'ruf wa nahyil munkar. Yaitu 5 disebutkan di sini. Dirincikan di dalam riwayat lain atau di dalam penjelasan para ulama, itu ada sampai 14. Sampai 14. Apa saja? Pertama, yaitu ifsya'us salam. Ifsya'us salam. Jadi kalau kita lagi diri di jalanan, ngobrol, terus ada orang lewat, dan kita yakin dia orang satu akidah dengan kita, apalagi kita kenal, ucapkan salam. Ucapkan salam. Salah satu sapaan, bukan salah satu sapaan, sapaan yang paling mulia adalah sapaan salam. Karena itulah sapaan ahlul jannah. Itu sapaan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi yang lewat orang lebih tua, apalagi yang lewat orang lebih mulia. Ya. Kalau kita yakin dia atau orang yang kita tapi kita yakin ini orang muslim, jelas, bisa kelihatan. Ya, dari penampilan yang sunnah, ucapkan salam. Kita mengucapkan assalamualaikum 10 hasanah.
Warahmatullah 10 hasanah. Wa barakatuhu 10 hasanah. 30. Yaitu kita ucapkan salam. Begitu juga kalau orang yang lewat duluan ngucapin salam, kita jawab. Ya. Yang kedua, ucapan kita, obrolan kita itu harus sopan. Jangan ngobrol di jalan dengan suara yang keras, mengganggu tetangga, malam hari, teriak-teriak, ngobrol-ngobrol, tertawa terbahak-bahak, apalagi dengan memainkan musik, sementara orang sedang istirahat. Ahsin al-kalam. Umpamanya malam, terpaksa kita ngobrol, suara dijaga. Jangan mengganggu tetangga. Tetangga itu ada haknya. Hatta dia beda agama, tetap tetangga itu harus dihormati. Masing-masing punya hak. Berbicara yang baik, yang sopan. Kemudian, kalau umpamanya ada orang lewat, terus dia bersin, dan kita tahu dia orang Muslim, kita apa? Dia mengucapkan alhamdulillah, kita ucapkan yarhamkallah. Ya. Ini hak sesama muslim. Dan orang bersin itu adalah nikmat dari Allah. Saya pernah tanya anak saya, Sopwa, kan dia ke kedokteran, saya tanya, Sopwa, kira-kira apa secara medis itu, apa rahasianya menurut anti? Kenapa orang ketika dia bersin, setelah dia bersin, dia diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengucapkan alhamdulillah? Kata anak saya, wallahu a'lam, kata anak saya, ketika seseorang bersin, jantungnya itu berhenti berdetak. Yang kedua, dan ini saya dengar dari yang lain, yang kedua, salah satu indikasi orang terkena HIV, dia tidak akan pernah bisa bersin. Na'udzubillah. Jadi bersin itulah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita ucapkan alhamdulillah. Jadi kalau yang lewat itu bersin dan dia mengucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamkallah. Kemudian disambung lagi dengan yang bersin, yahdikumullah wa yuslihu balakum. Mungkin pernah saya sampaikan tentang seorang imam hadis, yaitu Abu Dawud radhiyallahu anhu. Dia lagi naik kapal. Seorang imam punya karomah. Seorang imam diberi karomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karomah itu sesuatu yang ada bagi orang yang soleh. Sejak zaman sahabat sampai akhir zaman ada karomah itu yang diberikan oleh Allah kepada orang soleh. Karena Abu Dawud ini orang yang soleh, seorang imam. Dia lagi naik kapal, tahu-tahu beliau mendengar di pantai itu ada yang bersin. Dia turun dari kapal, nyewa perahu kecil. Ongkosnya 1 dirham. Ada Pak dirham enggak? 1 dirham. Ada dinar, ada dirham. Saya ahad yang lalu hadir ke Palembang menghadiri pernikahan seseorang yang namanya Dinar. Di sini ada orang Palembang namanya dirham. Jadi Abu Dawud turun dari kapalnya, dia nyewa perahu dengan upah, dengan ongkos berapa? 1 dirham. Dia datangin tuh orang yang bersin. Dia mengucapkan alhamdulillah, dia sambut dengan yarhamkallah. Kemudian orang tersebut menjawab lagi dengan yahdikumullah. Karena apa? Karena doa itu mustajab. Akhirnya setelah itu kembali hanya untuk menjawab orang yang bersin, bertahmid setelah bersin. Setelah itu dia balik ke kapalnya, tidur.
Di tengah-tengah dia tidur, dia dengar ishtara Abu Dawud al-jannata bidirham. Abu Dawud beli surga dengan harga berapa? 1 dirham. Masya Allah. Ini riwayatnya sahih, disampaikan oleh salah seorang imam Masjidil Haram dalam salah satu khutbahnya. Ya. Di menyambut orang yang bersin, ya, dengan doa yarhamkallah, terus juga menjawab salam. Tadi saya sudah katakan jawab salam. Jadi kalau orang yang lewat itu mengucapkan salam, ya, di naik kendaraan dia mengucapkan salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi menjawab salam itu wajib. Menjawab salam itu wajib. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-A'raf, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang mengucapkan salam, maka jawablah dengan yang sepadan atau yang lebih. Umpamanya yang mengucapkan salam cuma bilang assalamualaikum, kita jawab minimal waalaikumsalam. Akan lebih baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian fil hamdi awid. Kita lagi diri di jalanan ini ngobrol-ngobrol, tahu-tahu ada orang lewat nenteng sesuatu barang. Yang nenteng ini orang tua atau anak kecil, dia nggak kuat, tolong bantu. Kenapa? Kita lihat dan dia perlu pertolongan, perlu tolongan. Bawa. Apalagi kalau orang itu memang kita tahu tujuannya kemana dan perlu bantuan, ya, maka dibantu untuk membawakannya. Wa madluman a'in. Dan kalau ada orang, ya, kita sedang duduk-duduk atau ngobrol di pinggir jalan, melihat ada orang dizalimi, umpamanya ada orang dicopet, ya, ada orang dirampok, kita harus tolong, karena dia dizalimi, harus ditolong, jangan didiemin, jangan dibiarkan, apalagi kalau dia minta tolong. Nah, di sini wa aghithil lahfan. Orang lewat di satu jalan, kemudian ada orang sedang kumpul dan dia perlu pertolongan. Dan dia minta tolong, maka yang ada di pinggir jalan sedang ngobrol itu harus menolongnya. Ihdi sabilan wahdi hayranan. Kalau ada orang lagi ngobrol pinggir jalan, tahu-tahu ada orang lewat, dia nggak tahu alamat, dia nanya, maaf, numpang nanya, mana alamat ini? Dan dia nggak punya aplikasi, nggak punya map, ya, nggak punya HP, yang belum tentu setiap orang itu punya aplikasi tersebut, dan belum tentu seseorang itu bisa menggunakan, ya, alat-alat seperti begitu. Ada orang yang awam, mau ditanya alamat, mana ini? Jalan Ki Haji Ramli Ujung atau Buntu, maka orang yang sedang ada di pinggir jalan itu, dia harus menunjukkan. Ini hak orang yang lewat jalan. Wahdi hayranan. Begitu juga menunjukkan orang yang sedang kebingungan, dia nggak tahu, kesasar. Nah, ini dibantu. Dan perintah yang ma'ruf. Ada beberapa orang sedang ngobrol di pinggir jalan, kemudian terlihat oleh mereka ada kelakuan seseorang yang tidak pantas, yang itu tidak layak dan itu mengganggu orang lain, dia harus mengingatkan. Yani amar ma'ruf dan nahi munkar.
dan jangan sampai menyakiti orang yang lewat. Iseng, orang lewat dikatain, dinyinyir, diledek, diolok-olok, tidak. Dan ghaddul basor, jaga mata, jangan iseng. Ya ngobrol, pemain terpaksa ngobrol, ya fokuslah pada ngobrol. Jangan orang lewat ya diperhatikan atau dilihatkan yang memang tidak perlu. Tidak perlu, apalagi itu orang umpamanya yang memang ya orang lain jenis, yaitu umpamanya orang wanita yang bukan mahram kita. Kita harus jaga pandangan kita agar tidak menyakiti mereka dan mengganggu perasaan mereka. Ini penjelasan dari hadis yang ketujuh tentang sikap orang-orang yang terpaksa duduk-duduk di pinggir jalan ya, karena terpaksa ada sesuatu yang harus diobrolkan dan dibicarakan, maka dia harus memberi hak jalan tersebut yang dalam hadis disebutkan 5 dan di dalam satu riwayat dari para ulama dirincikan menjadi yaitu sekitar 14. Jadi garis besarnya menjaga pandangan, kemudian jangan mengganggu, jangan menyakiti orang yang lewat, dan menjawab ucapan salam serta melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Yang terkait dengan judul dan tema ini adalah yang terakhir, al-amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar.